Bayangkan disayang sama suami saja kita udah seneng ya, disayang sama orang tua kita senang, ditraktir sama temen seneng banget gitu ya. Kenapa? Berarti kan teman sayang sama kita. Disayang sama orang-orang di sekitar kita itu kita seneng banget. Apalagi yang sayang sama kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau Allah sudah sayang sama hambanya, apa aja yang kita pengen itu Allah kabulkan. Cuma sayangnya tidak semua orang siap disayang sama Allah. Kenapa? Bentuk sayangnya Allah dengan bentuk sayangnya kita kepada sesama berbeda. Kalau Allah sayang sama kita, Allah ngasih ujian. Kalau kita sayang kepada manusia, kita kasih hadiah kan? Ditraktir, disayang, diperhatikan, itu bentuk sayang kita kepada sesama, itu dikasih kenikmatan. Tetapi kalau Allah sayang kepada kita, itu Allah memberikan ujian. Makanya banyak yang pengen disayang sama Allah, tetapi kadang-kadang tidak siap. Bagaimana bentuk sayangnya Allah? Terkadang dijewer, dicubit, disentil dalam bentuk ujian yang kita hadapi sampai saat ini. Ini wajahnya kan penuh masalah semua nih sebetulnya. Ujiannya banyak sekali kan yang hadir di sini, banyak. Itu sebetulnya tanda sayangnya Allah begitu. Makanya pengen disayang tapi kadang-kadang kita belum siap. Karena dikatakan dalam Al-Quran qalil, sedikit sekali orang yang memahami bahwa dia sedang disayang oleh Allah. Tapi kita pengen cari cara gimana sih caranya biar disayang sama Allah. Maka di surat Al-Furqan ini diberitahukan sama Allah. Jadi nasihat itu ada dua, ada nasihat yang berbicara dan ada nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran dan nasihat yang diam adalah kematian. Ibu kalau melihat orang baru meninggal pasti ikut ingat dengan kematian ya. Contohnya kemarin misalnya ada almarhumah Marisa Haque meninggal, semuanya ingat mati. Ya Allah, ternyata mati bisa mendadak, tidak harus sakit, tidak harus kecelakaan, tidak harus dalam bentuk peperangan, itu bisa saja Allah mewafatkan kita, langsung kita ingat mati semua, betul kan? Walaupun gak lama tuh cuma 3 hari, seminggu, setelah itu bikin dosa lagi kan kita. Tetapi pada saat kita ingat mati itu sudah anugerah itu. Sama halnya ketika kita duduk di sini, ketika kita mendapatkan pencerahan, bertahan 3 hari, seminggu, itu anugerah itu. Allah nggak suka kalau ada hambanya sombong. Kenapa? Kata Allah dalam hadits kursi, itu pakaianku. Sombong itu pakaianku, keagungan dan kebesaran itu selendangku. Jadi kalau Allah melihat ada hambanya yang menggunakan pakaian Allah, Allah nggak suka. Terus bagaimana? Bikin Allah suka, maka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Manusia punya sifat sombong, semua manusia punya sifat sombong, tapi prosentasenya berbeda. Ada yang hanya 0,3 gitu ya, ada 0,5, tapi ada yang 3,9, 7,8. Kalau IP semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau sifat sombong semakin tinggi semakin mengerikan. Tidak nyaman kita dekat dengan orang sombong. Kata Allah, jangan pernah merasa yang kita genggam ini milikmu. Jadi kalau pengen menepis, meminimalisir sifat sombong, ingat semua yang kita genggam adalah titipan. Kalau dititipi jangan merasa memiliki. Entah itu popularitas, entah itu identitas, entah itu fasilitas, entah itu isi tas. Tidak perlu. Semua titipan. Apa aja yang kita genggam, ilmu, kecantikan, keluarga, harta, titipan yang Allah bisa ngambil kapan saja. Jadi kalau kita merasa itu titipan Allah, kita nggak akan pernah bangga dengan apa yang kita minta, yang kita punya. Justru kita takut
Takut apa yang Allah titipkan tidak bisa kita maksimalkan gitu. Bahasa mudahnya gini, aku titipkan kepada kamu ya gitu. Coba dipantau sama Allah. Coba yang dititipi ini sesuai nggak dengan yang Allah mau. Dikeker tuh, yang ngeker siapa? Yang ngeker itu malaikat raqib. Jadi malaikat raqib itu CCTV yang memantau kita nih gitu. Yang ngaji siapa saja nih, raqib itu tugasnya. Dikeker semuanya dari yang pertama datang sampai yang terakhir datang. Selama belum doa penutup majlis dicatat itu. Even dia cuma masuk, cuma mau naruh air, cuma mau naruh tisu. Malaikat lapar juga, ya Allah tuh yang barusan datang gimana tuh ya Allah. Cuma sebentar, cuma naruh air saja. Apa kata Allah? Catat namanya sebagai orang yang hadir di majlis ilmu juga, Masya Allah. Semua yang Allah titipkan sama kita itu udah pantas gitu. Udah pantas, sudah seimbang, jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Maka merubah ciptaan Allah kan haram. Berarti tidak bersyukur dengan yang Allah titipkan. Tugas kita mensyukuri yang Allah berikan kepada kita, bersyukur saja. Sombong tidak boleh. Kenapa? Allah nggak suka. Bayangkan kalau wajah titipan gampang Allah mengubah, tiba-tiba kecelakaan, hilang kan kecantikannya. Ilmu titipan tiba-tiba dia gagap, dia lupa, hilang kan ilmunya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita ngaji setiap pekan, setiap bulan, lupa lagi gitu kan. Oh, buat Allah gampang, apalagi kalau cuma yang jiping, ngaji kuping, itu kesandung udah lupa. Yang jiro bagaimana? Jiro masih lebih mending, dia nyatet, habis ngaji ditaro, jiro tuh. Bulan depan ketemu lagi, kemarin pembahasannya apa ya? Apa ya? Kita kebet-kebet lagi. Tapi masih lebih mending karena dia mencatatnya. Ciri-ciri orang besar itu mencatat apa yang dia dapat. Walaupun setelah dicatat nggak dibaca lagi, udah bagus itu. Kenapa? Minimal dia mendapatkan pahala mencatatnya, mendapatkan pahala mendengarnya gitu. Makanya ilmu juga titipan. Takut banget kalau ilmu itu tidak dikembalikan kepada kita, karena kita tidak bisa mengamalkannya. Harta titipan, dirampok, tiba-tiba berangkasnya hilang. Oh gampang buat Allah. Jabatan juga titipan. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Yang ngasih kerajaan Allah, yang ngambil juga Allah. Jabatan tuh sementara, dia datang pergi. Kenapa? Karena titipan. Terus kita mau sombong dari mana gitu? Mau sombong lewat apa? Semuanya titipan. Kalau kita ingat bahwa semua titipan Allah, maka sombongnya itu bisa diminimalisir. Sama ini netizen juga kalau komentar kan luar biasa ya Bu. Itu kalau dipikirkan, sakit hati sekali kita. Sampah, serapah itu dituliskan itu. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, itu kan beranda-beranda saya. Instagram saya, postingan saya. Tapi mereka bisa mengeluarkan tulisan yang jijik sekali gitu. Sumpah serapah ditulis di beranda saya gitu. Saya bilang ini maunya apa? Kalau mau pansos kan ya jangan di beranda saya, silahkan saja gitu di beranda dia. Tapi di era sekarang itu naudzubillah, pengennya ini dikasih pelajaran nih gitu kan. Tapi udahlah, ingat ayat ini. Apabila orang-orang jahil, orang-orang usil menyapamu, baik menyapa saat di jalanan atau menyapa di sosial media kita, tinggalin aja. Kenapa? Nanti energi kita habis buat mikirin yang begitu tuh. Apalagi ibu ini wajah-wajahnya calon orang besar semua ya. Minimal badannya udah besar. Kalau sudah punya nama, ini kan calon orang-orang besar, itu biasanya ada yang gak suka sama kita kan. Ada yang ingin membunuh karakter kita, ada yang ingin membunuh ekonomi kita, membunuh masa depan kita, itu biasa. Terus bagaimana? Kata Allah, tinggalkan saja.
Tinggalkan, jangan diladeni, jangan dijawab. Cukup mengatakan apa? Salam, qalu salama, assalamualaikum, kemudian tinggalkan. Pengennya dijawab, pengennya dibalas, ndak usah. Itu wasting time, buang-buang waktu, buang-buang energi. Harusnya kita sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat, jadi mikirin itu. Tetapi fitrahnya perempuan, karena perempuan itu ahli sejarah, kalau dilukai hatinya ingat terus gitu ya. Jadi kadang-kadang komentar yang baik-baik itu lupa. Yang dia ingat komentar yang mana? Yang nggak baik gitu. Padahal yang sayang sama dia banyak, yang perhatian sama dia banyak, yang benci sedikit, tapi yang dipikirkan yang mana? Yang sedikit tadi. Terus gimana? Belajar nggak mau mikirin yang sedikit tadi. Sibukkan diri dengan orang yang sayang sama kita, sibukkan diri dengan hal-hal yang membangun kualitas kita. Sibukkan diri dengan ibadah yang insya Allah menjadi bekal di hari kiamat nanti. Jadi yang begini nih cemen, tinggalin. Maka kadang-kadang karena perempuan itu baperan ya. Jadi kalau ada komentar yang tidak bagus, jangan dibaca. Ini kita bacanya ngulang lagi. Ya Allah, jahat banget ya Allah. Jangan dibaca lagi. Yang ketiga, menghabiskan waktu malamnya untuk sholat. Jadi ada sholat malam gitu ya, menghabiskan waktu malam dengan bersujud dan berdiri. Maksudnya sholat malam. Ibu-ibu, teman-teman mungkin masih ingat ya, malam itu dihitungnya kapan gitu. Masih ingat ya, saya pernah menyampaikan. Menghitung malam dari maghrib ke subuh. Maghrib ke subuh berapa jam? Ini biar gampang ya. Sebetulnya kan maghrib jam 6 kurang gitu ya. Subuh jam 4 lewat. Biar gampang misalnya maghrib jam 6, subuh jam 4. Dari jam 6 ke jam 4 berapa jam? 10. Enakan ngitung uang ya daripada ngitung waktu ya. Lama ngitungnya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 10 jam. Nah 10 jam dibagi 2. Berarti kan 5 jam. Nah itu disebut dengan nisfahu. Tengah malam. Jadi kalau misalnya kita habis sholat isya ketiduran. Bangun-bangun tengah malam. Itu udah bisa sholat tahajud gitu. Kalau sekarang misalnya maghrib jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, jam 11 lewat gitu ya. Itu udah bisa kalau kita udah tidur. Dalilnya apa sih? Ibu tolong buka surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila au zid alaih. Boleh Neng, tolong dibacakan. Ayat 1 Neng. Surat 73 ayat 1 sampai ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Iya. Pagi sampai sore kita sibuk dengan urusan yang gak henti-hentinya ya. Yang ngantor, yang pegawai, yang IRT, ibu rumah tangga itu gak selesai-selesai. Kamar dirapihkan, ruang tamu berantakan, ruang tamu dirapikan, dapur belum rapi, terus gitu kan. Itu kata Allah, kita disibukkan di siang harinya sehingga malamnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini yang dipanggil itu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya julukan Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Yasin, Toha, Mustafa, Mujtaba, Ahmad, Muhammad, itu nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julukannya demikian. Sama halnya hari ini ketika kita melihat ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil
qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila au zid alaih. Ayatnya begitu. Wahai orang yang berselimut. Tadi ya, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Kita. Kita kalau tidur kan pakai selimut, dipanggil juga sama Allah. Wahai yang lagi tidur pakai selimut, bangun ya, gitu. Yang ketiga siapa? Yang ketiga, sholat malam itu semua sholat sunnah setelah isya. Namanya sholat malam. Makanya sholat taraweh disebut dengan sholat malam. Kenapa? Karena sholat taraweh itu sholat sunnah yang dilakukan setelah isya. Jadi misalnya kita sholat witir itu masuk sholat malam. Kita sebelum tidur sholat istikharah itu sholat malam. Terus kita misalnya sholat hajat. Kita kan banyak banget nih hajat kita sama Allah ya. Sebelum tidur sholat hajat 2 rakaat itu sholat malam. Sholat tahajud termasuk sholat malam begitu. Tetapi sesungguhnya sholat malam itu semua sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam. Terus yang paling bagus yang mana? Yang tadi tuh yang mendekati ke subuh, sepertiga ke subuh itu paling bagus. Makanya kita dianjurkan untuk sholat tahajud. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, nanti ditutup dengan witir. Witir hanya ada 1 kali dalam 1 malam. Jadi misalnya kita salat isya, kemudian ba'diyah, kemudian witir kan. Nah besoknya ndak usah witir lagi begitu. Karena salat witir hanya ada 1 kali dalam 1 malam. Witir artinya apa? Witir artinya ganjil. Kalau dilakukan 2 kali dia jadi genap, nggak jadi ganjil lagi. Nah sholat malam dengan sholat ditutup dengan witir tadi termasuk sholat sunnah muakkad yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Makanya nanti bisa kita rasakan ya kalau kita istiqomah. Istiqomah itu kan berat, yang ringan istirahat. Jadi kalau mau istiqomah sholat malam tuh berat memang, apalagi sekarang subuhnya agak malam ya. Kalau dulu kemarin-kemarin misalnya 4:30 kurang, lewat ya. Kita bangun 4:30 sudah bisa sholat 2 rakaat itu. Sekarang harus bangun jam 4 kan gitu. Makanya perlu ada effort, perlu ada kemauan. Kadang-kadang kita dibangunkan, cuma pipis aja tidur lagi gitu. Atau terkadang coba ngeliat jam, baru jam 2 atau baru jam 3 terus tidur lagi. Makanya Masya Allah ya, orang yang istiqomah sholat malam itu anugerah itu. Kita kadang-kadang suka permisif, suka minta izin sama Allah, ya Allah sekali-kali nggak tahajud dulu, ya Allah ngantuk banget ya Allah gitu. Kadang-kadang ya Allah nggak duha dulu ya Allah ya lagi capek banget ya Allah. Kita kan masih kadang-kadang qobliyah ba'diyah juga kan gitu. Sekali-kali nggak qobliyah dulu ya Allah badan pada pegel banget gitu. Kenapa? Mau istiqomah tuh susah. Jadi kalau kita dikasih kemudahan gitu ya. Itu seperti kita dikasih undangan lah sama Allah itu. Kita diundang semua sama Allah. Cuman ada yang bisa kita penuhi, ada yang tidak bisa kita penuhi. Jadi kalau ada suara kebaikan hadir di dalam hati kita, mau sedekah tunaikan. Itu undangan dari Allah. Mau sholat malam tunaikan. Itu undangan dari Allah. Mau puasa sunnah tunaikan. Itu juga undangan dari Allah. Tinggal kita pilih tuh. Di antara undangan-undangan kebaikan dari Allah, mana yang kita ambil. Jangan gak diambil semuanya. Sayang. Diundang kok sama Allah, kan gak semua orang diundang. Ada gak orang gak pengen sholat? Banyak. Gak pengen sholat, gak pengen puasa, gak pengen sedekah, gak pengen hadir di majelis ilmu. Banyak kan yang gak dapat undangan dari Allah gitu. Terus kita diundang, nikmati. Ya Allah alhamdulillah kita diundang, ya Allah alhamdulillah gitu. Kalaupun kita pernah meninggalkan karena ada uzur syar'i yang memang ya kita nggak bisa melakukannya gitu ya. Cari nih undangan-undangan Allah yang bisa kita lakukan. Di antaranya kata Allah bangun malam. Kalau mau disayang sama Allah itu. Alasannya apa sih? Kan siang-siang kamu sudah sibuk dengan urusan duniamu.
maka sisihkan waktu di malam harimu. Bahkan dikatakan oleh Allah apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya salat malam itu mengisi jiwanya lebih berat. Dan bacaan di waktu malam itu lebih berkesan. Oke, saya buat ini simulasi. Kalau ibu-ibu itu kan kalau nggak pakai contoh suka ngambang ya ilmunya ya. Jadi harus pakai contoh terus. Ini botol, saya senggol gitu ya. Jatuhkan karena dorongannya kecil. Senggolannya pelan. Goyang tapi nggak jatuh. Kalau kosong walaupun nyenggolnya kecil langsung gubrak gitu kan. Nah orang sholat malam itu seperti jiwa kita yang goyang terus diisi gitu. Kalau digoyang sedikit nggak jatuh. Digoyang lebih besar dia goyang memang tapi akan berdiri lagi. Mental kita begitu. Kalau sholat 5 waktu sudah bisa mengisi jiwa, sholat malam lebih bisa ngisi jiwa lagi. Tiba-tiba ujian Allah di mata kita jadi ringan saja. Anak sakit biasa. Oh suami lagi lincah nih, oh pulang lagi kok. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan Tuhanmu tidak akan pernah membencimu. Kita baca itu mewek kita. Ya Allah, Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba ya Allah. Engkau tidak akan pernah membenci hamba ya Allah. Ujian kita berat banget. Kan ada Allah gitu. Ya Allah, Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba ya Allah. Kita baru sampai mawada'aka rabbuka wa maqala itu langsung nangis kita. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Langsung gitu. Tuhanmu tidak akan pernah membencimu sebanyak apapun dosa kita. Allah tidak akan pernah membenci kita. Bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Istighfar lagi, besok bikin dosa lagi. Terus Allah benci sama kita? Enggak. Allah nunggu taubat kita. Allah nunggu mohon ampun kita. Makanya kalau lagi sholat bacanya agak dibikin kayak mau nangis gitu. Dibikin lebih sahdu gitu ya. Apalagi kalau kita tahu artinya. Ini alasan Allah kenapa kita disuruh bangun malam. Karena siang sudah beraktivitas dengan urusan dunia yang begitu panjang. Masa malam tidak ada waktu untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enak kalau kita udah curhat sama Allah. Ngadu semua urusan kita sama Allah. Bahkan ya ketika kita sedang sholat itu Allah natap kita. Di 2/3 malam Allah itu turun ke langit yang paling dekat dengan bumi. Di langit ibu kalau keluar natap ke atas ada langit kan, itu langit yang paling dekat dengan bumi. Pada 2/3 malam Allah turun ke langit yang paling dekat dengan bumi. Allah mendengarkan keluh kesah kita. Yang mohon ampun diampuni, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diselesaikan, yang punya hutang dilunasi, semuanya itu Allah panggil. Makanya orang-orang yang sholat malam itu diangkat derajatnya sama Allah. Itu dengan sendirinya. Cuma sayangnya godaannya juga besar. Makanya kalau kita lagi punya ujian yang kayaknya berat banget ya, butuh sandaran yang lebih kuat, yaitu sholat malam. Jangan sampai kita diuji langsung goyang, langsung tepar. Ada satu hal yang Allah bilang sama kita apa? Minta tolong dengan sabar dan sholat.